dengan beberapa keputusan, antara lain satu, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Dua, perlunya terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. Kalau teman-teman dari sekolah yayasan yang bisa mengikuti seleksi tahap 2 dan 3, andaikan tidak diterima, itu mereka tidak kehilangan pekerjaan, Pak Bu. Mereka masih bisa kembali ke sekolah asalnya, ke sekolah swasta. Tapi teman-teman yang ada di sekolah negeri, manakala tidak lolos, mereka terancam kegeser, kehilangan pekerjaan. Karena sepemahaman kami, yang namanya guru honorer itu adanya di sekolah negeri. Kalau di sekolah yayasan itu namanya guru tetap yayasan atau GTY. Guru negeri yang sudah lolos seleksi tahap 1 dan 2 namun belum mendapat formasi diusulkan tidak ikut tes lagi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka rapat dengar pendapat umum hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda rapat dengar pendapat umum hari ini adalah satu, audiensi terkait permohonan solusi permasalahan rekrutmen P3K. Dua, audiensi tentang berbagai permasalahan menyangkut pembelajaran bahasa daerah. Kemudian yang ketiga, audiensi menyampaikan aspirasi untuk diangkat menjadi ASN di tempat mengabdi. Ini sungguh pun mungkin sebagian sudah diselesaikan, tapi ya karena belum, kan baru jawaban real nanti juga kita ikuti. Tapi apakah agenda ini disetujui ya, Pak Esti ya? 3 ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pendidikan bermutu merupakan modal menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta menjadi salah satu bentuk investasi yang akan menentukan masa depan bangsa. Di antara instrumen penentu pendidikan yang bermutu adalah guru dan tenaga kependidikan, atau dirinya aja namanya GTK. Namun pada kenyataannya banyak permasalahan terkait guru dan tenaga pendidikan ini, antara lain satu, keterbatasan jumlah pendidik pada seluruh tingkatan di daerah. Dua, tidak meratanya kualitas pendidik baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi. Yang ketiga, belum adanya sistem yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik, termasuk status kepegawaian dan status kepangkatan. Tinjauan Komisi 10 DPR RI, saat ini terdapat permasalahan nyata dalam pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai guru dan tenaga kependidikan honorer. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak selama ini terjadi di berbagai daerah dipenuhi dengan merekrut GTK honorer. Ini selalu terjadi meskipun ada PP 48 2005. GTK honorer memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem pendidikan nasional dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Akan tetapi peran strategis GTK honorer tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi statusnya yang belum jelas dan menimbulkan problematika di hari-hari belakangan hari ini. Karena ada rekrutmen dari pemerintah itu. Di tahun 2021 Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan seleksi guru ASN P3K yang sudah terlaksana selama 2 tahap. Kebijakan ini diharapkan akan memperjelas status kepegawaian guru dan sebagai ASN dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru. Komisi 10 DPR RI telah membentuk Panja atau Panitia Kerja Pengangkatan
GTK honorer menjadi ASN. Beberapa rekomendasi terkait kebijakan dan kondisi existing GTK honorer, kebijakan anggaran, sosialisasi anggaran, proses seleksi, kebijakan formasi baru, dan afirmasi seleksi telah disampaikan kepada Mendikbudristek. Sebagai informasi, telah dilaksanakan rapat kerja dengan Mendikbudristek kemarin 19 Januari 2022 terkait P3K dan tindak lanjut panja guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN dengan beberapa keputusan, antara lain 1, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021. 2, perlunya terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. Dan 3, Komisi dan Kemendikbudristek telah sepakat bahwa para guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Ini tapi kan komitmen saja baru, belum pelaksanaan. Terkait dengan bahasa daerah, Komisi 10 DPR RI sangat memahami pentingnya pengembangan bahasa daerah dan posisi guru bahasa daerah di Indonesia. Hal ini mengingat Konstitusi Negara telah secara jelas menyebutkan pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini konstitusi ya. Jadi bukan hanya undang-undang, tapi undang dasar ini. Selain itu pentingnya bahasa daerah juga tercantum pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selain itu disebutkan juga pasal 5 huruf H Undang-Undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan, menyebutkan tentang bahasa ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Komisi 10 DPR RI memandang perlu untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, dalam forum RDPU hari ini, Komisi 10 ingin mendengar secara langsung dari para pengurus forum honorer sekolah negeri, kemudian ini kebetulan dari Gunung Kidul, kemudian Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia, PPDBI, dan guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia 35 tahun ke atas, masukan berharga bagi kami di Komisi 10. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah pokok-pokok pembahasan agenda RDPU hari ini. Selanjutnya untuk efektivitas waktu, nanti kami persilakan perwakilan atau juru bicara dari masing-masing 3 lembaga ini. Sebelumnya mungkin kami kenalkan dulu ini Mbak ya, Bu. Karena Bu Guru jadi jadi Bu ya. Tapi Mbak karena dari Jogja. Jadi ini Bu Esti Wijayanti, Bu Guru galak karena matematika. Ya Bu Guru matematika itu biasanya galak. Kemudian ini dari fraksi PDI Perjuangan, kebetulan dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian sebelahnya, meskipun agak jauh, ini dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan pemilihannya Lampung saja ya, Lampung, seluruh Lampung. Lampung 1. Saya berkira begitu. Saya sendiri Fikri dari PKS, dari daerah pemilihan Jawa Tengah berbatasan dengan Sunda. 39 kecamatan, 7 diantaranya berbahasa Sunda. Jadi saya harus bisa berbahasa Jawa, tapi mestinya saya harus bisa bahasa Sunda, tapi saya enggak begitu bisa. Entahnya terang, entahnya saatik. Begitu saya kira kita perlu kesepakatan waktu sampai jam berapa Mbak Esti? Mas Kadafi?
15.30 maksimal ya. 15.30. Saya kira demikian. Saya juga nanti harus meluncur naik kereta. Silakan, ini saya sesuai dengan tulisan saja ya. Mohon maaf, bukan berarti ini ada graduasi atau diskriminasi. Enggak. Dari Forum Honorer Sekolah Negeri lebih dahulu. Monggo, silakan. Mana Forum Honorer Sekolah Negeri? Iya. Forum Honorer Sekolah Negeri Kabupaten Gunung Kidul. Pak Aris, monggo Pak. Ini untuk kedua kalinya berjumpa dengan jenengan, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pejuang P3K di seluruh Indonesia dan atau yang mewakili di sini. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat tak terhingga pada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan bersilaturahim, bermusyawarah di ruangan yang bagi kami sangat istimewa ini, yang sebelumnya hanya bisa kami lihat lewat televisi maupun media sosial, tapi alhamdulillah hari ini kami bisa duduk di sini. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi kami yang dari pelosok Gunung Kidul. Oh, mboten ta, Bu. Alhamdulillah, nggih. Kutha dereng dangu. Yang pertama mengaturkan terima kasih kepada Komisi 10 DPR RI yang telah berkenan menerima audiensi kami, Forum Honorer Sekolah Negeri Kabupaten Gunung Kidul, atas kerja nyatanya selama ini dalam memperjuangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer. Dan alhamdulillah sebagian dari anggota kami dapat mengikuti rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk guru tahun 2021 yang secara persentase alhamdulillah kemarin diapresiasi oleh Bu Esti lewat di ruangan ini pula. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, Forum Honorer Sekolah Negeri atau FHSN Kabupaten Gunung Kidul ini adalah sebuah wadah yang merangkul seluruh tenaga honorer atau pegawai non-PNS, baik guru tidak tetap ataupun pegawai tidak tetap yang istilah dalam Undang-Undang Tenaga Kependidikan. Kalau istilah di Gunung Kidul, pegawai tidak tetap, seperti itu. Di lingkungan sekolah negeri yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, dan kami berdiri sejak tahun 2017. Bapak Ibu, berdasarkan hasil seleksi P3K tahap pertama dan tahap kedua dari BKPP di Gunung Kidul, karena baru 2 hari yang lalu kami sowan ke pemerintah daerah dan DPRD Gunung Kidul untuk audiensi juga meminta saran dan masukan dari beliau. Dari 1.500 formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul, setelah diverifikasi melalui data Dapodik, itu disetujui oleh Panselnas, yaitu 1.258 formasi untuk tahun 2021. Seleksi tahap pertama itu telah meloloskan teman-teman kami sebanyak 580. Pada seleksi tahap kedua yang saat ini masih proses pemberkasan, itu ada 327 formasi yang terisi. Ada sisa 302 formasi untuk tahap 3 yang kabarnya juga akan segera terrealisasi, kabarnya seperti itu. Namun demikian, dari peserta lulus passing grade ini masih terdapat atau diperoleh banyak formasi, bahkan tidak menempati formasi, lulus tapi tidak menempati formasi, dan kami juga sertakan data terlampir sesuai hasil survei kami. Sekali lagi sesuai hasil survei dari forum kami. Nah, kenapa banyak teman-teman kami yang belum lolos ataupun sudah mencapai passing grade tapi tidak menempati formasi? Hal ini terjadi dikarenakan begitu banyaknya peserta yang berasal dari sekolah yayasan atau swasta yang memiliki sertifikat pendidik yang menjadi nilai plus yang mendapat afirmasi 500 poin, dan ini tidak dimiliki oleh honorer sekolah negeri.
Sebelumnya mohon maaf yang kami sampaikan ini mungkin hanya sebagai pemanis saja, karena kemarin saya juga mengikuti rapat kerja, semua sudah disampaikan dan semua sudah dibahas, tapi tetap akan kami sampaikan. Permasalahan lain itu adalah kuota untuk guru pendidikan agama, baik agama Islam dan non-Muslim, itu belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan, terutama di Gunung Kidul. Itu 270 guru agama honorer itu hanya tersedia 43 formasi saja. Itu sangat jauh dari harapan. Dan untuk tenaga kependidikan sampai sekarang memang belum ada regulasi yang mengatur teman-teman tenaga kependidikan itu bisa tercover dalam P3K. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada yang terhormat Komisi 10 DPR RI agar berkenan memperjuangkan guru-guru dan tenaga kependidikan honorer yang belum lolos seleksi, yang telah mengabdi berjuang puluhan tahun tanpa diberikan penghasilan yang layak untuk mendapat prioritas diangkat sebagai pegawai ASN P3K. Dan kami juga berharap pada seleksi tahap ketiga atau mungkin nanti di seleksi P3K tahun 2022 yang katanya juga akan diselenggarakan, seperti yang disampaikan oleh Sesdirjen Prof. Nunu bahwa seleksi tahap 3 ini kalau istilah kami lebih luar biasa, tarung bebasnya lebih luar biasa. Kalau kemarin di tahap 2, kami teman-teman kami di sekolah negeri hanya bertarung dengan teman-teman sekolah swasta, itu pun efeknya sudah luar biasa. Nah besok teman-teman yang sudah mempunyai sertifikat pendidik walaupun belum mengajar, adik-adik kami yang fresh grad itu bisa ikut berkompetisi di situ. Nah ini sangat merasakan bagi teman-teman di lapangan tentunya. Dan peluang kami yang belum lolos seleksi tahap 1 dan 2 itu akan semakin kecil. Oleh karena itu kami mohon kepada DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi kami. Itu yang pertama, penguncian sekolah induk. Kalau di sini kami tulis di tahap 3, tapi kayaknya tidak mungkin karena regulasi di tahap 3 itu tetap sama dengan regulasi yang sudah ada, karena tahun 2021 tidak mungkin regulasinya akan dirubah. Jadi harapan kami nanti di tahun 2022 itu ada regulasi yang baru yang bisa mengunci teman-teman di sekolah induk itu baik tahap 1, 2 maupun tahap 3 itu. Hal ini dimaksud untuk memberi prioritas kepada honorer di sekolah negeri yang telah lama mengabdi pada sekolah-sekolah induk tersebut seperti yang disampaikan Mas Menteri kemarin. Dan alternatif solusi yang kami usulkan itu yang pertama, seleksi P3K guru diprioritaskan untuk guru honorer di sekolah negeri untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Karena sepemahaman kami yang namanya guru honorer itu adanya di sekolah negeri. Kalau di sekolah yayasan itu namanya guru tetap yayasan atau GTY. Seperti itu. Itu pemahaman kami. Kalau guru honorer, tenaga honorer itu di sekolah swasta tidak ada, adanya guru tetap yayasan, seperti itu. Yang kedua, guru swasta tetap di sekolah swasta dengan pemerintah memberikan perhatian yang layak. Walaupun kemarin disampaikan banyak argumen yang disampaikan Bapak Ibu Komisi 10 terkait regulasi-regulasi yang bisa dipakai, walaupun pada akhirnya kemarin dimentahkan oleh Sekretaris Kementerian Pendidikan kalau tidak salah kemarin dulu. Oh, bagian hukum ya, dimentahkan karena sudah ada undang-undang ASN itu. Nah, dengan adanya undang-undang ASN itu dasar hukum sebelumnya tidak berlaku, dan juga Mas Menteri mengatakan di undang-undang ASN itu kuncinya itu sudah ada. Jadi tidak boleh diskriminatif, katanya seperti itu. Padahal kalau kita menengok ke belakang itu malah justru teman-teman guru honorer di sekolah negeri itu terkena dampak diskriminatif itu. Contoh pertama, teman-teman yang ada di yayasan begitu mudahnya untuk mengikuti program profesi guru PPG. Nah, kenapa teman-teman yang ada di sekolah negeri dipersulit?
Bedanya apa? Itu. Kalau kemarin disampaikan itu memberi hak yang sama. Seperti itu. Nah, terus mungkin Mas Menteri tidak memikirkan dampaknya. Memang benar kita sebagai warga negara harus memberikan hak yang sama kepada semua warga negara, baik honorer di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tapi dampaknya berbeda. Dampak dari pergerutan ini berbeda. Kalau teman-teman dari sekolah yayasan yang bisa mengikuti seleksi tahap 2 dan 3, andai kan tidak diterima, itu mereka tidak kehilangan pekerjaan, Pak Bu. Mereka masih bisa kembali ke sekolah asalnya, ke sekolah swasta. Tapi teman-teman yang ada di sekolah negeri, manakala tidak lolos, mereka terancam kegeser, kehilangan pekerjaan. Nah, itu kan dari segi keadilannya malah tidak adil. Kalau katanya memberi keadilan yang sama, itu malah tidak adil. Karena mereka masih, teman-teman swasta itu masih bisa kembali kalau tidak diterima ke sekolah swasta yang tadi mereka tempat kerja. Tapi bagi kami yang ada di sekolah negeri itu ancaman besar. Kami yang sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun tergeser, kami kehilangan pekerjaan, Pak Bu. Itu dari segi ketidakadilannya seperti itu. Nah, kemarin juga diusulkan, tadi disampaikan kesimpulan rapat kemarin juga disampaikan akan didorong membuat regulasi untuk mengatasi itu. Nah, ini keadaannya sudah kronis. Ibaratnya sakit itu sudah stadium 3. Gitu loh. Kalau ini kelamaan tidak segera diatasi, sekarang banyak teman-teman yang ada di lapangan itu sudah menangis karena kehilangan pekerjaannya, karena terancam tergeser dengan yang swasta itu tadi. Nah, kalau regulasi itu muncul nanti di tahun 22, banyak teman-teman kami yang 2021 ini sudah tergeser, sudah kehilangan pekerjaan, sudah terlanjur kehilangan pekerjaan. Itu. Maka dari itu mungkin perlu adanya suatu kebijakan yang cepat karena ini sangat mendesak sekali untuk kepentingan teman-teman. Yang berikutnya, guru swasta yang telah dinyatakan lolos seleksi tahap 2 dikembalikan ke swasta, itu memang sesuai regulasi. Katanya tidak bisa tadi, itu mohon nanti ada solusi yang baik karena sudah kronis itu tadi, kasihan teman-teman kami. Yang berikutnya, guru negeri yang sudah lolos seleksi tahap 1 dan 2 namun belum mendapat formasi, diusulkan tidak ikut tes lagi, tinggal menunggu penempatan sesuai formasi yang diajukan pemerintah daerah. Ini kemarin juga sudah disetujui oleh Mas Menteri dan dijanjikan, sekali lagi ini dijanjikan, baru dijanjikan untuk diprioritaskan. Dengan catatan, pemerintah daerah mengajukan formasi secara maksimal. Padahal sampai saat ini banyak pemerintah daerah termasuk Gunung Kidul, ini merasa, mohon maaf dalam tanda kutip, dibohongi kemarin kalau saya berdiskusi teman-teman bapak-bapak di pemerintah daerah, tidak sesuai dengan harapan. Katanya itu DAU-nya itu belum terrealisasi. Dan kabar yang kami terima ini terjadi di banyak daerah. Mungkin regulasinya yang seperti apa kami juga tidak tahu, atau mungkin sosialisasinya yang kurang seperti apa kami juga tidak tahu. Yang jelas yang dirasakan pemerintah daerah di tempat kami di Gunung Kidul saat ini seperti itu. Pemerintah daerah merasa keberatan. Gitu. Dan untuk mengajukan formasi tahun 22 pun itu berpikir ulang. Karena takut kalau bebannya dibebankan pemerintah daerah. Itu informasi yang kami dapat dari pemerintah daerah seperti itu. Untuk berikutnya Bapak Ibu, berdasarkan PP 49 tahun 2018, itu yang bisa menempati jabatan P3K hanya jabatan fungsional guru. Sedangkan tenaga kependidikan belum ada regulasinya. Itu kami mohon kepada DPR, Komisi 10, itu mendorong pemerintah untuk memikirkan itu. Kami kemarin sesuai arahan dari Bu Esti untuk menanyakan ke pemerintah daerah tentang formasi tendik, itu jawaban dari BKPPD tidak berani melanggar regulasi, Bu. Karena regulasinya yang belum ada, tetap tidak berani mengajukan tendik. Ini permasalahan besar bagi kami. Sekitar 380 anggota kami tenaga kependidikan di Gunung Kidul ini
bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun itu belum mendapatkan kesejahteraan layak. Bahkan pemerintah daerah pun tidak berani memberikan kesejahteraan kepada teman-teman tendik karena tidak ada regulasinya. Jadi teman-teman tendik di Gunung Kidul itu murni mendapat kesejahteraan hanya melalui dana BOS. Itu. Ini permasalahan kami di Gunung Kidul seperti itu. Nah, sebagai masukan saja, itu mohon, sekali lagi kami mohon kepada Komisi 10 DPR RI untuk benar-benar mengawal apa yang disampaikan Kementerian kemarin lewat Pak Iwan kemarin yang mengusulkan ke Kemenpan bahwa tahun 2022 itu akan diusulkan formasi untuk tendik. Karena di kementerian kan jelas dirjennya bukan dirjen guru, tapi dirjen GTK, guru dan tenaga kependidikan. Jadi bukan hanya dirjennya guru, tapi dirjennya tenaga kependidikan juga. Nah, kenapa guru ada regulasinya kok tenaga kependidikannya belum? Nah, monggo nanti dari Komisi 10 kebijakannya seperti apa, Makaten. Terus regulasi yang kami tawarkan atau kami usulkan, yang pertama untuk sekolah dasar itu tendik itu ada perpustakaan atau pustakawan, pramusaji atau penjaga sekolah dan tenaga administrasi. Untuk yang SMP, SMA, SMK saya kira tidak jauh berbeda. Nah, untuk afirmasi ini kami mohon juga dikaji ulang nantinya. Harapan kami itu afirmasi bukan afirmasi usia, tapi afirmasi yang berkeadilan, itu afirmasi masa kerja yang bisa dirasakan semua tenaga honor. Banyak sekali di lapangan yang usianya sudah di atas 35, di atas 40 tahun, tapi baru mengabdi 3 tahun, 5 tahun. Jadi yang menjadi tenaga honor telat. Gandeng golek gawean wis ora entuk, enek lowongan dadi guru atau tenaga kependidikan masuk di situ. Nah, dan juga banyak teman-teman kami yang di bawah 35 tahun itu sudah mengabdi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, itu tidak mendapat afirmasi. Jadi bagi kami afirmasi yang berkeadilan itu adalah afirmasi masa kerja dan mungkin nanti bisa ditambah dengan afirmasi usia seperti itu. Dan juga kuncian sekolah induk seperti yang kami sampaikan di depan untuk tahap 1, 2, dan 3 itu untuk mengamankan seperti yang disampaikan Mas Menteri kemarin bahwa Mas Menteri berpihak kepada tenaga honor di sekolah induk. Nah, mohon itu benar-benar direalisasikan, tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Tuh. Terus kualifikasi ijazah nantinya untuk teman-teman tendik itu karena jelas di lapangan kualifikasi ijazah teman-teman tendik itu berbeda-beda. Kalau guru jelas harus S1 atau D4 minimal. Kalau tendik tidak bisa disamakan. Tidak mungkin penjaga sekolah harus S1 atau D2 atau S3 kan tidak mungkin. Kebanyakan penjaga sekolah itu SMA, bahkan SMP, SD aja banyak yang menjadi penjaga sekolah berpuluh-puluh tahun di situ. Nah, itu mungkin nanti bisa diusulkan kebijakan yang pas untuk itu. Berikutnya Bapak Ibu, formasi untuk pendidikan agama dan untuk guru mapel. Itu banyak sekali masukan dari teman-teman di lapangan untuk formasi guru mapel, ada bahasa Inggris, bahasa daerah, terutama pendidikan agama, itu masih belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Yang berikutnya, pembenahan sistem pengambilan data dari Dapodik. Nah, ini yang menjadi dasar. Banyak ternyata di lapangan itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul akibat sistem yang dipakai ini. Perekrutan yang dipakai menggunakan pengambilan data dari sistem Dapodik ini. Kalau tahun 2022 tidak ada pembenahan sistem dari Dapodik itu, pasti muncul lagi permasalahan-permasalahan di lapangan. Kami contohkan di Gunung Kidul ada satu kasus orang yang sudah resign, tidak bekerja, tidak menjadi guru, bertahun-tahun ikut daftar, lolos. Di satu sekolah ada 2 formasi contohnya, ada 1 guru induknya.
Berarti kan yang satu formasi bisa diperebutkan untuk umum karena tidak ada guru induknya. Akhirnya teman kami melamar di situ. Diterima lamarannya di situ sebelum ujian karena tidak ada guru induknya. Nah, setelah ikut ujian, hasilnya keluar, teman kami itu mendapat nilai tinggi, lulus, nilainya paling tinggi, tapi tidak bisa menempati formasi. Tiba-tiba di situ muncul ada nama orang induk di situ. Walaupun nilainya lebih sedikit, tapi karena muncul induk di situ, dianggap lulus. Padahal dia sudah tidak bekerja bertahun-tahun. Nah, ini perlu pembenahan sistemnya. Dan itu hanya satu contoh saja. Di Gunung Kidul masih banyak, dan saya yakin di seluruh Indonesia banyak kasus seperti itu. Dan kalau tidak ada pembenahan, perekrutan 2022, itu pasti menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Itu. Yang berikutnya, perhatian dan pemberian solusi yang bijaksana untuk honorer sekolah negeri yang tidak lolos seleksi di tahun 2021. Mungkin ini nanti bisa dikomunikasikan dengan pemerintah daerah juga. Kalau memang masih ada tempat dan pemerintah daerah masih membutuhkan, kenapa tidak orang itu dipakai. Yang keenam, masalah anggaran tadi sudah disinggung, kemarin juga sudah disampaikan, dan insya Allah segera ada solusi. Kalau menurut paparan dari kementerian kemarin, segera akan ada rapat dengan kementerian terkait dan juga pemerintah daerah. Semoga ini segera ada solusinya, biar tidak menjadi kebingungan pemerintah daerah dan tidak membuat resah teman-teman yang sudah lolos seleksi dan menempati formasi dan sudah melakukan proses pemberkasan. Bapak, Ibu, pimpinan rapat dan juga anggota Komisi 10 yang kami hormati, itu sedikit paparan dari kami. Sekali lagi ini hanya pemanis karena semua sudah dibahas kemarin, dan insya Allah kami yakin Komisi 10 bisa mengawal apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Dan mohon maaf ada sedikit titipan permasalahan dari teman-teman di DIY juga, karena DIY itu ada yang namanya istilah guru bantu, itu untuk SMA, SMK negeri di DIY. Nah, ini dalam formasi P3K tahun 2021 itu tidak diajukan oleh pemerintah daerah. Sekolah yang sudah ada tenaga bantunya itu tidak diajukan formasi P3K oleh pemerintah daerah. Itu entah alasannya seperti apa. Nah, ini membuat resah teman-teman tenaga bantu. Dan ini monggo nanti mungkin Bu Esti kalau melakukan kunjungan ke DIY bisa dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, karena ini membuat resah teman-teman tenaga bantu SMA, SMK negeri di DIY. Dan juga teman-teman juga sempat resah apa yang disampaikan Pak Menteri kemarin, Pak Cahyo, yang beliau menyampaikan bahwa honorer sudah tidak ada lagi tahun 23. Nah, itu kalau saya pribadi itu kami ambil segi positifnya saja. Insya Allah pernyataan Pak Menteri itu berkandung maksud semua tenaga honorer itu diselesaikan, diangkat menjadi ASN sebelum tahun 23. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu dari paparan dari kami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.